Kita akan mencobanya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Anto Elektro. Di kesempatan kali ini kita kedatangan satu buah TV tabung Uslim dengan merek Polytron ya. Ukuran tabung 21 in. Oke, jadi TV Polytron ini dia rusak konslet di bagian regulator primernya. Jadi apabila kita colokan TV ini ke stop kontak ya, itu nanti MCB rumah akan langsung trip ya atau anjlok. Itu disebabkan karena pada mesin TV ini dia di bagian regulator primernya konslet, ada komponen yang sudah rusak ya, yang sudah konslet atau short. Di sini saya tidak akan mencobanya ya. Kita akan langsung membongkarnya saja, lalu mengukur komponen di bagian regulator primernya. Kita cari ya komponen yang sudah rusak di bagian regulator primernya. Kita ukur menggunakan avometer setiap komponen di regulator primernya. Manakah komponen yang sudah short atau yang sudah rusak ya. Nah, di mana letak komponen yang harus kita ukur ataupun kita cek? Mari kita lanjut ke bagian mesin TV-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah rangkaian mesin dari TV Polytron Uslim ini. Nah, di sini ya, jadi apabila teman-teman menemui kerusakan TV tabung, apabila kerusakannya dia bikin MCB rumah anjlok atau trip, teman-teman fokuskan pencarian kerusakan komponen di bagian primer regulatornya, yaitu di belakang sana. Saya akan tunjukkan. Tunggu sebentar ya. Oke, ini dia. Untuk tipe atau merek TV Polytron Uslim ini, mesinnya bagian primer regulatornya dia berada di sini. Jadi ini dia di sini, dari batas ini ke sini belakang. Ini adalah bagian regulator primernya dari mesin TV Polytron ini. Nah, di sini teman-teman fokuskan pengecekan atau pencarian komponen yang rusak di bagian primer regulatornya saja. Karena mesin TV ini dia rusaknya konslet dan itu membuat MCB rumah itu anjlok ya. Di sini teman-teman lihat di bagian regulator primernya. Jadi listrik masuk dari sini melalui sikring, lalu melalui EMI filter ini ya, dan menuju ke 4 buah dioda penyarah ini. Lalu setelah dioda ada elco filter. Itu ini adalah elco filter 400 volt. Nah, dari elco filter ini baru masuk ke lilitan trafo ferit ini ya. Jadi dari elco filter 400 volt ini, kaki plusnya masuk ke lilitan trafo ferit ini. Lalu ujung lilitannya yang kedua dia menuju ke kaki drain dari MOSFET ini ya. Di sini untuk MOSFET-nya menggunakan MOSFET tipe K7A65D ya. Di sini ada beberapa penyebab ya, kenapa mesin TV ini dia konslet dan menyebabkan MCB rumah itu anjlok ya. Nah, itu bisa disebabkan karena keempat buah dioda penyarah tegangan AC 220 volt ini dia konslet ya, atau ada yang konslet salah satunya. Dan bisa juga disebabkan karena elco yang konslet ya, elco 400 volt ini. Dan juga bisa disebabkan karena lilitan di trafo ferit ini dia konslet. Jadi lilitan primernya konslet, itu juga bisa menyebabkan listrik rumah atau MCB rumah itu anjlok. Dan kemungkinan terakhir kerusakan dari mesin TV ini yang membuat MCB rumah itu anjlok adalah ini dia konsletnya sebuah MOSFET
ini ya. Kita akan cek saja. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu buah voltmeter digital. Nah, untuk mengecek komponen tersebut short atau tidak ya, kita set di voltmeternya ke mode dioda, itu di sini. Ya. Kita masuk ke mode dioda ya, seperti ini. Lalu kita cek komponen yang kita akan ukur. Yang pertama adalah keempat buah dioda penyarah tegangan AC 220 voltnya di sini. Kita akan ukur menggunakan avometer. Nah, apabila dioda ini konslet, maka di avometer akan menunjukkan seperti ini ya. Dia akan menunjukkan angka 0 lah semua. Jadi tidak ada hambatannya. Dan apabila dioda tersebut masih normal, dia akan menunjukkan angka ya. Kita langsung cek saja. Nah, untuk dioda yang pertama dia masih menunjukkan angka. Jadi dioda ini masih normal ya. Kalau kita balik juga sama ya. Masih menunjukkan angka. Lalu dioda yang kedua. Dioda kedua juga masih menunjukkan angka ya. Jadi diodanya masih normal. Oke. Dioda ketiga juga masih menunjukkan angka, masih normal. Dioda yang keempat di sini juga masih menunjukkan angka ya, jadi masih normal. Oke, jadi untuk keempat buah dioda penyarah tegangan AC 220 voltnya dia masih normal semua. Lalu kita beralih ke MOSFET-nya di sini ya. Apakah MOSFET-nya ini dia masih normal atau sudah konslet? Kita langsung cek ya. Teman-teman arahkan probe ke kaki nomor 1 dan nomor 2 di sini seperti ini. Ya. Di sini kalau teman-teman lihat di avometernya, dia menunjukkan angka 0 semua ya. Di sini kenapa ada angka 3? Karena voltmeter saya baterainya sudah lemah ya. Jadi dia tidak bisa 0 sepenuhnya ya. Kalau di avometernya dia menunjukkan angka 0 seperti ini ya. Itu menunjukkan MOSFET ini dia sudah konslet. Lalu kita beralih antara kaki nomor 2 dan nomor 3. Ya, sama saja. Dia menunjukkan angka 0 semua. Dan itu bisa memastikan bahwa MOSFET pada rangkaian regulator di mesin polytron ini dia sudah konslet ya. Dan ini yang menyebabkan MCB rumah itu anjlok. Jadi yang konslet adalah MOSFET-nya ya. MOSFET di bagian regulator primernya. Untuk keempat buah dioda penyarah utamanya dia masih normal. Jadi tidak ada masalah. Ternyata yang bermasalah adalah MOSFET-nya ini. Di sini kita perlu untuk mengganti MOSFET-nya ini ya. Tentu saja dengan seri yang sama atau mungkin dengan persamaan MOSFET-nya ya. Apabila tidak memiliki MOSFET dengan seri yang sama. Ini dia untuk MOSFET-nya ya. Coba kita ukur ya di luar PCB. Jadi untuk memastikan. Ini dia. Ya, teman-teman perhatikan di avometer short ya, menunjukkan angka 0. Kalau kita bolak-balik juga sama saja. Oke. Kita coba siapkan penggantinya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini sebagai MOSFET penggantinya. Kebetulan di sini saya hanya memiliki MOSFET dengan seri FKPF7N60C. Jadi saya tidak memiliki seri yang sama sesuai MOSFET yang tadi ini ya, K7A65C. Tapi setelah saya lihat datasetnya tidak beda jauh ya, bahkan mirip. Jadi saya memutuskan untuk menggantinya dengan MOSFET seri 7N60C ini ya. Kita akan pasang MOSFET ini ke
mesin PV Polytron ini ya, sebagai pengganti MOSFET yang konslet ini. Nah, untuk membedakan perbedaan MOSFET yang masih bagus dan MOSFET yang sudah rusak, kita akan ukur kembali MOSFET yang masih bagus ini ya, yang masih normal. Kita akan ukur menggunakan avometer seperti ini ya. Kita coba pin 1 dengan pin 2. Dia di avometer tidak menunjukkan angka sama sekali. Dan pin 1 dan pin 3 juga tidak menunjukkan angka sama sekali, dan pin 2 dan pin 3 nya dia menunjukkan angka 495 ya. Oke, jadi MOSFET ini dia masih normal ya. Oke, mari kita pasang saja untuk MOSFET penggantinya ini ya. Kita langsung pasang ke mesin TV Polytron ini, lalu kita akan mencobanya. Apakah mesin Polytron ini dia masih konslet dan membuat MCB rumah anjlok, atau sudah normal alias tidak konslet lagi ya. Saya akan pasang terlebih dahulu. MOSFET penggantinya sudah terpasang dengan baik. Setelah ini kita langsung akan mencobanya saja ya. Oke, ini dia sebelum kita coba untuk mesinnya ya. Kita rapikan kembali untuk kabel-kabelnya atau soketnya, kita pasang. Saya juga akan memasang sebuah avometer di bagian tegangan backplusnya, yaitu 115 voltnya ya. Jadi untuk memastikan apabila mesin TV ini kita hidupkan, tegangan utama backplusnya itu dia normal di 115 volt, tidak kurang ataupun tidak over ya. Kita akan mencobanya. Wow. Oke teman-teman, jadi di sini setelah saya pasangkan MOSFET yang baru, yaitu untuk menggantikan MOSFET yang pertama yang sudah short dan yang sudah rusak. Apa yang terjadi setelah saya pasangkan MOSFET yang baru tadi? Setelah saya coba hidupkan mesin TV-nya, MOSFET tersebut itu langsung meledak ya, langsung konslet. Saya bisa tunjukkan di sini ya. Oke teman-teman, ini dia ya untuk MOSFET penggantinya ya, yang meledak tadi. Jadi di bodinya bisa teman-teman lihat sampai pecah seperti ini ya. Nah, lalu kenapa MOSFET ini dia sampai meledak ya, sampai konslet parah seperti ini? Ternyata saya ada yang terlewat saat mengeceknya ya, yaitu untuk VCC di kaki gate atau kaki nomor 1 MOSFET ini, saya tidak mengeceknya terlebih dahulu dan saya langsung coba mengganti dengan MOSFET yang baru saja, dan itu menyebabkan kerusakan fatal pada MOSFET-nya seperti ini ya. Jadi di pin 1 atau kaki nomor 1 MOSFET ini ya, yaitu kaki gate, di sini tuh dia harus dikasih atau diberikan tegangan 4,4 volt untuk mesin TV Polytron ini ya. Jadi di kaki gate dari MOSFET ini tuh dia harus ada tegangan 4 volt ke atas ya. Nah, di sini setelah saya cek, saya ukur menggunakan voltmeter. Jadi di sini ya, ini adalah kaki pertama atau kaki nomor 1 dari MOSFET-nya, dan ini kaki nomor 2, dan ini adalah kaki nomor 3-nya. Ini kaki pertama adalah kaki gate, dan kaki kedua adalah kaki drain ya, dan kaki ketiga adalah kaki short atau ground-nya ya. Jadi drain itu kaki yang nomor 2 ini dia terhubung langsung ke lilitan trafo primer dan menuju ke tegangan plus 300 volt ya. Dari sini tegangan plus 300 volt ke kaki trafo sini. Lalu dari lilitan trafo menuju ke kaki drain ya, di sini kaki nomor 2 MOSFET, dan seharusnya di sini itu ada tegangan sekitar 4 volt ke atas ya. Jadi kalau kurang dari itu akan menyebabkan masalah, apalagi sampai tegangan di sini itu di kaki gate MOSFET-nya itu hilang. Itu akan terjadi seperti tadi ya, MOSFET-nya meledak. Oke.
Jadi apa penyebab dari hilangnya tegangan gate ini? Teman-teman bisa urut jalurnya di sini ya. Di sini ada sebuah resistor, lalu dia ke sini ke transistor ini T508, dan ini transistor lagi ya, T509. Nah, teman-teman coba cek mulai dari kaki gate-nya di sini ya, apakah ada tegangannya, lalu ukur ke sini ya, setelah resistor apakah tegangannya ada atau tidak. Nah, untuk mengecek tegangan gate, teman-teman lepaskan terlebih dahulu untuk MOSFET-nya ya. Jadi MOSFET-nya teman-teman lepaskan seperti ini, lalu baru kita hidupkan mesinnya untuk mengecek tegangan gate ini, apakah dia ada 4 volt DC atau tidak ada. Nah, teman-teman ambil ground multitesternya ya, yaitu di ground primer seperti ini, di kaki min Elco 400 volt, dan yang kabel probe merahnya ke kaki nomor 1 atau kaki gate-nya ya di sini. Lalu teman-teman colokan atau hidupkan mesinnya ya, sambil memperhatikan apakah ada tegangannya di sini. Itu tegangan normalnya adalah 4 volt. Saya colokan ya. Di sini ada tegangan 3,4 volt. Di sini itu dia harusnya ada tegangan sekitar 4 volt ke atas, itu normalnya ya. Tapi ini malah di bawah 4 volt ya. Lalu teman-teman setelah resistor ya, kita ukur di bagian belakang resistor ini, apakah dia tegangannya normal di atas 4 volt atau sama saja. Kita coba ukur. Saya colokkan lagi. Ya, kalau kita ukur tegangan gate sebelum resistor ini, dia tegangannya itu normal ya, di atas 4 volt DC, yaitu 4,4 volt DC ya. Dan seharusnya tegangan setelah resistor ini, yaitu di sini, di kaki gate-nya, atau di kaki nomor 1 MOSFET-nya, itu dia seharusnya juga 4,4 volt DC, seperti sebelum resistornya di sini. Tapi ternyata kalau kita pindah ukur di sini, dia tegangannya menjadi 3 volt DC ya, turun. Padahal untuk nilai tahanan dari resistor ini 33 ohm ya. Kemungkinan yang menyebabkan MOSFET-nya itu meledak adalah resistor ini ya. Mungkin resistor ini nilainya melar, jadi membuat arus atau tegangan yang masuk ke kaki gate dari MOSFET-nya itu berkurang ya, tidak normal. Di sini kita akan coba ukur saja untuk resistansi dari resistor ini ya. Ini dia teman-teman untuk resistornya, dengan gelang warna oranye hitam. Dia adalah nilainya 33 ohm. Kita coba ukur menggunakan multitester ya. Teman-teman lihat di multitester, resistor yang seharusnya nilainya 33 ohm dengan gelang warna oranye hitam, kita ukur menggunakan avometer digital ini ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Terbaca 4 mega ohm, dari 33 ohm menjadi 4 mega ohm. Itu menandakan resistor ini dia nilainya sudah molor atau membesar atau bengkak ya. Dan benar saja itu membuat tegangan yang menuju ke kaki gate dari MOSFET-nya dia hanya 3,5 volt DC saja. Dan ini kemungkinan yang menyebabkan MOSFET-nya itu meledak. Di sini saya akan coba ganti saja untuk resistor ini ya. Ini dia, saya sudah menyiapkan resistor 33 ohm untuk mengganti resistor yang tadi ya. Di sini saya akan pasang di PCB bagian belakangnya saja, di sini ya. Oke, resistornya sudah terpasang. Oke, di sini setelah kita mengganti resistornya ya, resistor 33 ohmnya tadi, setelah kita ganti, lalu kita coba ukur kembali tegangan di kaki gate dari MOSFET-nya. Apakah dia normal di 4,4 volt DC atau masih sama seperti tadi, yaitu 3 volt DC. Oke.
probe merah di kaki gate dan probe hitam di ground primer ya, atau di min elko 400 volt DC nya. Lalu kita colokkan lagi. Nah, ini dia. Setelah melakukan penggantian resistor, tegangan di kaki gate-nya dia sudah normal di 4,4 volt DC ya. Teman-teman bisa lihat di voltmeternya atau di avometernya. Ini sebelum resistor di 4,4 volt DC, dan setelah resistor juga sama 4,4 volt DC. Oke, setelah ini kita langsung coba pasangkan lagi untuk MOSFET penggantinya ya. Oke, MOSFET pengganti sudah terpasang. Lalu di sini, sebelum teman-teman mencoba untuk menghidupkan mesinnya, ada baiknya teman-teman lepaskan terlebih dahulu tegangan B+ yang menuju ke flashback-nya ya. Teman-teman bisa lepaskan salah satu kaki resistor kapur ini ya. Oke, beban B+ sudah terlepas. Untuk probe hitamnya, groundnya teman-teman bebas tempelkan di ground mana saja. Lalu probe merahnya kita ke B+ ya, di sini ya, di resistor kapur yang kita lepaskan tadi ya. Oke. Nah, tegangannya terbaca 116 volt DC tadi ya, dan itu normal ya, tidak masalah. Memang segitu untuk tegangan B+ dari TV Polytron U-Slim ini. Oke, setelah ini kita pasang kembali untuk air kapurnya ini ya. Lalu kita akan langsung coba untuk menghidupkan mesin TV ini. Apakah dia sudah bisa normal atau masih ada kerusakan lain. Saya pasang terlebih dahulu untuk air kapurnya ini. Lalu saya akan kembali mencobanya ya. Semoga saja tidak meledak lagi. Oke. Tegangan normal di 112 volt DC dan TV-nya start atau hidup. Kita akan coba lihat apakah TV menyala. Oke, teman-teman bisa lihat Polytron TV sudah menyala ya. Dan tegangan V+ nya dia sudah normal. Kita coba berikan antena ya. Oke, ada gambar ya. Oke, jadi TV-nya sudah normal ya. Sudah bisa hidup lagi. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk video kali ini ya, yaitu cara memperbaiki TV tabung Polytron U-Slim dengan kerusakan konslet di bagian regulator primernya dan menyebabkan MCB rumah itu anjlok. Jadi kerusakannya itu tadi ada di MOSFET-nya dan juga ada di satu buah resistor 33 ohm, yaitu resistor yang menuju ke kaki gate dari MOSFET-nya ini ya. Jadi MOSFET-nya ini dia sudah konslet, dan resistor dari kaki gate-nya ini dia nilainya melar, yang seharusnya kalau kita lihat dari gelang warnanya adalah 33 ohm, dia melar menjadi 4 mega ohm ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saran dari saya, saat melakukan servis atau reparasi sebuah alat elektronik harus lebih teliti lagi ya. Jadi semua blok harus bisa teman-teman cek komponennya ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.